Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi malikus samawati wal ardi wa ma fihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul shadiqul abdul amin amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanul khiram, para sahabat-sahabat pena yang ada di dunia sosmed, para teman-teman, bapak ibu sekalian, kaula muda, adik-adik yang selalu kami banggakan, dan insya Allah kita bertemu dalam dunia sosial. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita akan mendapatkan kebahagiaan, keuntungan, dan kebarukan dari Allah SWT. Nah, alhamdulillah di sini insya Allah karena terlalu banyak kaula muda khususnya ini anak-anak muda, calon pasangan suami istri yang menanyakan yaitu prediksi perjodohan. Umpamanya, saya lahir Setu Wage, kemudian calon istri saya Rebu Legi. Itu gimana tindak lanjut daripada prediksi di dalam pengertian dan dalam pengalaman Abah. Nah, ini dengan adanya hal-hal tersebut yang sangat banyak untuk minta pencerahan dan penjelasan, maka di sini saya akan membuat dari prediksi yaitu hari ini, dan insya Allah dalam prediksi selanjutnya akan berurutan. Dan di sini akan saya awali dengan hari Minggu Legi dengan melawan plus, yaitu andai kata yang lakinya itu umpama Minggu Legi, istrinya calon istri itu Senin Pahing. Andai kata yang putri itu Senin Pahing, calon suaminya adalah Minggu Legi. Nah, disinilah nanti akan berurutan. Umpamanya Minggu Legi, kemudian Minggu Pahing, Minggu Pon, Minggu Wage, Minggu Kliwon, kemudian ganti lagi yaitu Senin, dan gitu selanjutnya. Alhamdulillah, ini dalam pemikiran saya itu yang sangat yang sangat pengen diketahui oleh kaula muda, karena mereka itu malah masalah kebudayaan Jawa biasanya hanya menanyakan kepada orang yang berkenan di situ. Namun dengan adanya pemprediksian kita yang sifatnya kita ngaji bareng, Pak, insya Allah itu nanti akan lebih jelas dan lebih tata. Walaupun belum ke orang tua, insya Allah Anda sekalian akan mengerti. Sebelum lanjut, mari kita absen siapa Anda, dari mana kota Anda, dan jangan lupa yang selalu setia menonton untuk tekan tombol like dan loncengnya agar Anda selalu update video-video terbaru dari Abah Thoyib. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan yaitu prediksi perjodohan. Perjodohan. Nah, ketepaan pada video ini akan kami ambilkan mulai hari Minggu Legi melawan BS yaitu Senin Pahing. Senin Pahing. Perlu sekali kita akan mengerti masalah-masalah apa yang akan termasuk di dalam perjodohan. Karena apa? Perjodohan itu adalah kalau bisa itu sekali dan untuk yang terakhir. Dengan adanya ini perlu sekali coro Jawane jlimet anggenipun mencari goleki dina-dina sing pas, walaupun sanajan to dina-dina iku wis pas, namun kan isih digoleki was kuburnya, kemudian gotong apa orane. Nah, dengan adanya ini maka kita yang diambil ini dari kami yaitu masalah pinanggihipun, yaitu pinanggihipun calon pinanganten sing duwe kelahiran Minggu Legi
ingkang pingkantuk yaitu kelahiran Senin Pahing. Mari kita adu bagaimana teknisnya dan bagaimana nanti di dalam perjalanan kehidupan, karena ini akan akan mencari kehidupan insya Allah yang layak di dunia dan layak di akhirat. Jadi perlu sekali orang-orang Jawa itu meneliti hal-hal yang sifatnya itu misteri. Nah, yang pertama kali kita akan mengambil jarak kehidupannya. Jarak kehidupan. Kalau wong Jawa ngomongnya deki pinanganten, yaitu masalah bagaimana menurut hitungan minggu legi Senin Pahing. Deki manten ki oleh piro, ono piro, pasti dibagi dua, yaitu minggu legi minggu 5 legi 5 adalah 10, kemudian Senin Pahing 9 adalah 13. Jadi hitungannya 10. Ini lebih jelas, nanti Anda mungkin bisa menghitung sendiri. Panjenengan sampean kabeh iku mesti insya Allah dengan pelajaran yang saya kuliahkan secara gratis ini pasti akan bisa menghitung secara sendiri. 10 ditambah 13 ada 23 dibagi 3. Ini kontennya kan sudah tahu. Bagi 3 yaitu mendapatkan berapa? 217. Pendapat 7 plusnya 2 yaitu 21, kemudian 23 berarti turai loro. Turah loro itu dianggap cara Jawa deke manten. Nah ini paham, deke manten loro itu bagus. Memang yang dicari yang 2 itu, karena jarak kehidupannya semua duweni kehidupan sendiri. Kalau jaraknya 1 itu kan hanya setengah. Kalau jaraknya 2 itu sendiri mempunyai nilai 1, yaitu yang laki mempunyai 1, yang perempuan mempunyai 1. Jadi bagus. Andai kata penghitungannya itu tidak pas atau habis, tidak ada lebihnya, nggak ada lebih 2, nggak ada lebih 1. Jadi umpamanya 24 gitu dulu sudah saya videokan. Itu kan angkanya mati. Nah, dengan adanya itu diganti dengan melalui kunci, yaitu pakai 29, 35 dan 40. Nah, disinilah letaknya kita mengerti perhitungan permasalahan di dalam perjodohan. Jadi jarak kehidupannya itu bagus, ada 2. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu deknya bagus, kita hitung, yaitu pakai penghitungan yang nilainya itu ada 8 kalau nggak salah, iya 8, yaitu jarak kasunyatan, jarak keadaan, jarak kasunyatan. Jangan lupa ini adalah prediksi. Prediksi itu bisa tepat, bisa mungkin nalingsir, boten pas, mungkin ada kemiripan. Nah, di dalam jarak kehidupan, jarak kasunyatan, jarak kehidupan bagus, jarak kasunyatan gimana? Kenyataannya gimana? Kalau kita hitung memakai teori yang ada 8, yaitu memakai teori pegat, ratu, jodoh, topo, trinari, padu, sujanan, kemudian terakhir termasuk pinasti. Nah, kalau 23, oke, 23 dibagi 8, dapatnya berapa? 2, lebihnya berapa? 4 tambah 3 adalah 7. Jadi hitungannya pas di nomor 7, yaitu di sujanan. Oke, tadi kan ada 8, ini yang nomor 7 sujanan. Nah, di dalam kasunyatan atau keadaan nantinya setelah dia itu
ngarungi hidup itu ada endel-endel yang mungkin terhitung dengan hitungan sujanan. Sujanan itu gimana toh maksudnya? Mungkin banyak sekali versinya. Ini mungkin sujanan itu yang letternya itu apa tuh tidak percaya, mudah apa istilahnya itu banyak sesuatu hal yang masuk kepada mereka berdua, kemudian dia tidak mempercayai atau mempercayai dari masukan tersebut. Contohnya begini, andai kata orang yang Minggu Legi dan Senin Pahing itu sudah menjadi pasangan suami istri, kemudian mengelola kehidupan, andai kata tidak pegawai atau tidak bekerja di kantoran. Kalau bekerja di kantoran kan sudah genah, jelas. Umpama ini bekerjanya di luar target itu, misalnya di wira swasta. Kalau mereka itu kerjanya di instansi perkantoran atau gimana, itu juga ada masukan-masukan visi misi yang lewatnya sujanan, yaitu mungkin dari teman dekatnya, kemudian dari kerabat kerja, mungkin dari keluarga, dari salah satu pihak, mungkin dari salah satu orang tua di antara orang yang mempunyai anak Minggu Legi dan mempunyai anak Senin Pahing. Karena masuk di dalam sujanan ini adalah artinya dia itu memberikan sesuatu hal agar mereka itu terpengaruh apa yang dimasukkan. Misi visinya, umpama Anda sudah menjadi pasangan suami istri, terus sampean kuwi manut omongan liyan. Nah, ini yang dikategorikan ada di dalamnya sujanan. Nah, omongan liyan kuwi mungkin sampean ndak cocok atau cocok karena perjalanan mestinya tidak memakai apa yang diutarakan diomong liyan, masukan dari keluarga, ning sampean cara menyetir roda ekonominya itu termasuk melalui apa yang dikatakan atau apa yang dibisikkan oleh keluarga yang telah memberikan masukan tersebut. Itu bisa dikategorikan begitu. Ada juga sujanan itu misalnya pasangan suami istri ini sifatnya keraguan-raguan dalam mengarungi kehidupan, baik penelaahan masalah kehidupannya yang melalui orang muda itu kadang-kadang sinom itu banyak cobaan-cobaan. Nah, mungkin cobaan-cobaan inilah sing ndadesaken mereka berdua itu kurang percaya diri. Artinya sing lanang iku menyujanani atau cemburu kepada sang istri juga ada terbaliknya cemburu sang suami. Nah, dengan adanya itu makanya umpama saudara itu kerjanya tidak sama. Satu di instansi pemerintahan, satu di instansi BUMN, itu tidak sama. Kantornya tidak sama, pekerjaannya di kota tidak sama. Nah, karena kemasukan sujanan-sujanan ini, maka itu bisa menggoyangkan dan menggoyahkan di dalam kehidupan, di dalam rumah tangga. Yang akhirnya itu nanti akan mendapatkan sesuatu hal yang kurang baik. Misalnya sehingga mengadakan perselisihan di dalam hidup mestinya tidak perlu dibahas, kemudian dibahas. Mestinya enggak jadi permasalahan, enggak dosakan permasalahan yang akhirnya vitalitas itu akan terjadi. Sehingga banyak sekali orang-orang dulu, walaupun sekarang juga masih ada istilah wong Jawa kuwi wis di omah dhewe ning kurek mulih menang orang ruang tuanya. Karena apa? Kesujanaan tersebut. Nah, hal-hal yang demikian kalau Anda sekarang sudah mengerti, ini harus kita hilangkan. Harus kita perantasi. Karena saya mempunyai apa istilahnya itu kelahiran ini dan kelahiran ini mungkin akan terjadi masalah ini, makanya panjenengan sampun mangertos itu jangan sampai digubris masalah hal-hal yang
sifatnya itu agak negatif, jangan diuraikan supaya menapa? Supados panjenengan bisa selamat untuk meniti hidup dan sukses di dalam menjalankan kehidupan menyusun rumah tangga. Jadi tidak putus di jalan, tidak ada insiden dan sebagainya. Pak insyaallah. Maka panjenengan ingkang lahiripun minggu wage pas ketepaan Senin Pahing niki ngaten menika prediksi saking Abah Thoyib. Namun ya dah, mereka-mereka itu yang tidak tahu lah, ini yang ada kebingungan. Maka dari itu insya Allah setelah saya membuat video-video yang sifatnya itu kita mengungkap kembali dengan budaya-budaya Jawa yang saya ambilkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat. Contohnya prediksi perjodohan, prediksi kelahiran, terus apa dikatakan ketemu apa turun 5, turun 4. Kemudian mengapa ini kok boleh dinikah? Karena ada sesuatu hal yang bermisteri. Nah, dengan adanya itu insya Allah panjenengan sekalian bisa memahami. Dengan pemahaman itu melalui sinau bareng dengan Abah Thoyib, insya Allah ilmu-ilmu panjenengan yang masih tidur akan terungkap. Ini sifat saya, kita membangkitkan mereka-mereka yang sudah mempunyai apa itu istilahnya bakat. Mari kita prediksi bersama-sama, dan kebakatan itu insya Allah nanti akan diturunkan kepada anak cucu kita sedaya, yang akhirnya ilmu itu bermanfaat dan kita bisa menunggu di alam barzah. Inilah termasuk 3 kategori yang selalu andil dan selalu bisa dinanti walaupun amal lainnya sudah punah. Nah, yang ketiga sekarang yaitu tata kehidupan, masalah istilah pun rezeki, yaitu tata kehidupan. Hitungane tetap aja ini, hanya versinya kadang-kadang diganti orang itu. Minggu lagi Senin Pahing ada 23. Hitungannya lahir sandang pangan, ada yang katakan loro pati, ada lahir sandang pangan, kemudian papan gawean. Kalau saya karena mereka itu akan menyusun rumah tangga, jangan pakai yang loro pati, pakailah yang papan dan gawean. Kemudian kalau dihitung 5 itu 23 dibagi 5 dapat 4, lebihnya ada 3. Jadi dalam apa itu tata kehidupannya itu, tata kehidupan jatuhnya di lahir sandang pangan. Nah, ini pangan itu banyak sekali yang saya utarakan masalah apa itu kesimpulan dan pengertian dari apa yang dikatakan masalah perpanganan. Nah, ini karena apa? Masalah pangan itu sangat vitalitas kita semua, dan insya Allah mereka itu yang penemu ini mungkin kehidupannya bisa legowo, lenggono, dan mungkin banyak dipergunakan oleh kalangan masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu pinasine pinanganten, kepastian kehidupan pinanganten. Pinanganten itu apa? Itu hitungannya ada 7, yaitu termasuk jatuhnya, kita singkat aja ya, ini jatuhnya di Lumbung Gemuling. Lumbung Gemuling atau boros. Mengapa beginian? Apa yang dikatakan boros? Itu ya bagus ya tidak. Karena apa? Lumbung Gemuling itu dikategorikan apa istilahnya itu lumbungnya penuh sekali tapi cepat habis. Nah, kalau kita mempunyai suatu ilmu banyak sekali kemudian cepat habis, namun tanpa kita mengisi lagi, ini baik cuma kurang baik. Namun kalau masalah tersebut kita itu sudah tahu awal mulanya, yaitu termasuk lumbung gemuling atau pemborosan, kita bisa memanage. Jadi mereka sampean-sampean kabeh sing lahirnya minggu lagi terus pikantuk Senin Pahing itu
termasuk untuk kepastian pengantin kehidupannya itu akan mengalami lumbung gemuling alias pemboros. Nah, lek panjenengan sampun kertos, mungkin saya tuh ada prediksi begini, kita harus hati-hati untuk sesuatu hal. Umpami enek rezeki, jangan sampai dihabiskan. Kita minit memakai teori yang sepertiga untuk kepentingan keluarga, ya dewe, yang sepertiga untuk kepentingan masyarakat, yang sepertiga untuk penabungan. Nah, dengan adanya itu, Pak, insya Allah yang dikategorikan atau termasuk lumbung gemuling itu tidak akan terjadi. Dan insya Allah panjenengan bisa lolos, bisa sukses di dalam mengalami kehidupan bahtera, kehidupan di dalam rumah tangga, dalam menyusun hidup, membentuk mahlika asmara, insya Allah minat dunya zal akhirah. Allahumma amin. Demikian kiranya untuk prediksi hari Minggu Legi dan Senin Pahing. Pak, insya Allah penjenengan-penjenengan yang mempunyai hari kelahiran itu dan pas mantene bojone salah satu pihak yang sama dengan ini, insya Allah panjenengan prediksi piyambak, dan hal termasuk masalah ini panjenengan insya Allah sampun mangertos menapa ingkang kami maksud dan kami berikan. Demikian kiranya Pak, insya Allah bila mana ada kekurangan kami mohon maaf kepada Anda sekalian, dan insya Allah Anda sudi kiranya untuk memberi ngapun Nyawang Singun. Dan yang bagi mereka yang selalu update dalam video kami, insya Allah saya akan selalu mendoakan umur panjang, tawil ngumur, dan barokah rezeki ini pun, dan insya Allah kita bisa bermuajah kembali. Dan akhirnya kami cukupkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.